Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah, satu-satunya zat yang kita yakini sebagai pencipta, pemilik dan penguasa semua yang di langit dan semua yang di bumi, juga di kedalaman lautan, bahkan apapun yang tidak terjangkau oleh mata kita. Karena memang kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, adalah prinsip dasar setiap muslim. Dan Allah dengan kemahasempurnaannya telah memudahkan buat kita semua agar berhubungan dengannya dan diikuti dengan janji yang benar serta sifat Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah pungkiri janji-janjinya, bahwasanya orang yang mengucapkan alhamdulillah akan diberikan apapun yang dia inginkan dari nikmat yang dia butuhkan selama roda kehidupan di muka bumi ini. Dalam surah Ibrahim Allah kekalkan dan ditilawakan oleh orang beriman ayat yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, dan puncaknya dalam mengucapkan alhamdulillah dari tulus dari hati dan penuh keyakinan, maka pasti aku akan tambah nikmat-nikmat itu, dan kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah secara langsung untuk membawa kepada kita hukum halal haramnya, sehingga kita punya panduan hidup. Kita tahu apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta, dan juga apa yang dilarang dan tidak diinginkan olehnya. Juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dan dijadikan ibadah rahmatnya 10 kali lipat. Dan ini rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pemenuhan segala kebutuhan, pengampunan dosa, peninggian derajat, dan apapun yang berhubungan dengan nikmat yang luas maka masuk dalam makna rahmat. Maka sangat wajar kalau setelah memuji Allah alhamdulillah kita juga selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama sebelum memulai, saya bahagia hari ini karena melihat sesama jenis saya dikasih hak yang bagus. Selama ini tempatnya selalu kecil. Sekarang Masya Allah, laki-laki sekarang dikasih setengah masjid. Ini berita gembira, bagus. Andai saja tidak dilakukan, saya nanti demo. Gak mau datang lagi. Baik, kita lanjutkan insyaAllah bahasan kita dalam kitab Adab Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan kita masih dalam masalah tetangga. Berulang-ulang hadis disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam buku ini tentang keutamaan berbuat baik dengan tetangga. Dan sudah kita jelaskan, tetangga yang paling berhak adalah orang yang paling dekat pintunya dengan kita, baik muslim ataupun kafir, dalam hal pemberian, pelayanan, perhatian, ya, termasuk juga dalam masalah penawaran produk yang akan dijual. Ini sudah kita titik beratkan, dan ini termasuk ibadah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang mulia, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus menghormati tamunya. Siapa yang mengaku beriman kepada hari akhir, maka dia harus menghormati tetangganya. Maka ini menghormati tamu dan tetangga masuk dalam satu hadis yang memang diperintahkan dalam agama. Dan makna ikram, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, dia harus mengikram tetangganya. Makna ikram adalah puncak pemberian dan pelayanan. Ya, jadi dikatakan orang itu karam dalam bahasa Arab kalau dia betul-betul, ya, memberikan kepada seseorang maksimal apa yang dia miliki sampai membuat penerima itu bahagia, senang. Ya. Maka ini namanya ikram. Ya. Kita disuruh berikram kepada tetangga. Yang terakhir kita bahas teman-teman sekalian adalah pasal atau bab ke-58, pemberian kepada tetangga terdekat. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis nomor 107 di halaman 128 dan 129. Pada saat Aisyah bertanya radhiyallahu anha, ya Rasulullah, siapakah tetangga yang paling berhak aku berikan, ya, atau aku memiliki 2 orang tetangga, kepada tetangga manakah yang aku memberi hadiah? Maka kata Nabi SAW, kepada tetangga yang pintunya lebih dekat denganmu. Ya, makna kalimat ini, mau dia muslim, mau dia kafir, intinya rumahnya dekat, paling dekat dengan pintu kita dahulukan dalam
pelayanan dan pemberian. Begitu juga riwayat yang hadis 108 mirip dengan yang 107. Aisyah bertanya radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki atau mempunyai dua tetangga. Kepada tetangga manakah aku memberi hadiah?" Kata Nabi SAW, "Kepada tetangga yang pintunya lebih dekat denganmu." Ini sudah kita rincikan pada pertemuan sebelumnya, dan pagi ini semoga Allah berkahi insyaallah kita lanjutkan pasal atau bab ke-59. Kata Imam Bukhari rahimahullah, yang lebih dekat berikut yang lebih dekat di antara para tetangga. Artinya yang punya hak adalah yang paling dekat pintunya, kemudian yang lebih dekat yang setelah itu, kemudian yang setelah itu, dan seterusnya. Makin dekat dengan rumah kita maka makin besar haknya. Ya. Hadisnya adalah nomor 109. Al-Husain bin Huraith mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Fadl bin Musa mengabarkan kepada kami dari Al-Walid bin Dinar, Anil Hasani annahu su'ila anil jar faqala arba'ina daran amamah wa arba'ina khalfah wa arba'ina an yamini wa arba'ina an yasarih. Dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa ia ditanya tentang definisi tetangga. Maka ia pun menjawab 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, dan 40 rumah ke samping kiri. Hadis ini dinilai oleh Syekh Albani adalah hadis yang lemah, tetapi umumnya para ulama menggunakan hadis ini di dalam masalah hak tetangga, ya. Dan hadis-hadis yang kuat adalah hadis yang sebelumnya, ya, hadis yang tentang siapa yang lebih dekat pintunya dari rumah kita. Kalau penentuan jumlah hanya 40, ini dilemahkan oleh para ulama hadis ini. Dan saya sudah jelaskan di awal bahasan kita masalah kitab Adab Mufrad, berbeda kitab ini sama kitab Sahih Bukhari, ya. Ada perbedaan. Kalau Sahih Bukhari itu sekian ribu hadis, memang isinya semua hanya hadis sahih. Memang betul-betul Imam Bukhari rahimahullah hanya meletakkan hadis-hadis sahih di situ. Makanya kalau dikatakan Sahih Bukhari, ya, diambil dari buku beliau yang induk hanya mengumpulkan hadis sahih, maka itu semuanya diterima. Tetapi kalau dalam kitab Adab Mufrad ini masih ada, ya, hadis-hadis yang tercampur. Jadi kalau dikatakan diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufrad, maka itu memang masih ditelusuri oleh para ulama, sebagaimana kita bahas dalam buku kita ini. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, ada sebagian ulama tetap mengamalkan masalah hadis ini. Dikatakan di sini kandungan hadisnya, ulama berbeda pendapat tentang batasan tetangga menjadi beberapa pendapat. Disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, barang siapa yang mendengar panggilan berarti ia adalah tetangga. Pada saat kita mengangkat suara dan ada yang mendengar, maka sampai jangkauan suara kita itu, kata Ali bin Abi Thalib, berarti dia tetangga kita. Berarti ia adalah tetangga. Ada yang mengatakan barang siapa yang mengerjakan sholat subuh bersamaan dari masjid, berarti ia adalah tetangga. Nah biasanya kalau subuh orang cari masjid yang terdekat, ya. Jarang orang pergi jauh kecuali memang ada hajat, ada pengajian, atau mungkin ada sesuatu yang dia ingin lakukan di sekitar masjid itu setelah sholat subuh, ya. Atau mungkin punya keutamaan seperti Masjid Nabawi dan seterusnya. Tapi umumnya orang sholat subuh itu di masjid terdekat. Maka siapapun yang sholat di situ berarti dia dianggap tetangga, walaupun dia tinggal di gang sebelah misalnya, ya, cukup jauh rumahnya, tapi dia datang ke situ dianggap tetangga. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, batasan tetangga adalah 40 rumah dari setiap sisi. Semua riwayat yang menyebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam membatasi tetangga 40 adalah dhaif, adalah lemah, tidak ada sahih. Yang jelas menurut pendapat yang benar bahwa batasan tetangga itu dikembalikan kepada kebiasaan. Wallahu alam. Ya, tentu dalam muamalah atau cara kita menghakimi hadis yang lemah juga itu ada hukum-hukumnya, ya, selama dia tidak bertolak belakang dengan hadis yang lebih kuat. Kemudian dia juga bukan masuk dalam masalah akidah, cuma fadilah, keutamaan. Dan yang ketiga, tidak terlalu lemah, ya. Maka itu umumnya masih bisa dipakai. Terlebih lagi kalau jalur hadis itu, jadi jalurnya misalnya fulan sahabat Nabi Rasulullah SAW. Ada lagi fulan sahabat Nabi Rasulullah. Jadi jalurnya banyak. Nah,
Ini bisa diistilahkan dengan hadis mutawatir. Nah biasanya kalau hadis yang lemah, kalau dia berdiri sendiri, maka umumnya ditolak oleh para ulama. Tetapi kalau hadis itu ya banyak jalurnya, walaupun dia lemah, maka bisa menguatkan satu sama yang lain. Jadi memang jangan heran kalau ada yang berpegang pada hadis-hadis ini, karena hadisnya banyak, bukan satu dua. Bahwasanya memang tetangga itu yang dihitung adalah 40 rumah ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Walaupun pendapat yang paling kuat adalah mengatakan tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Selama memang dia masih dianggap satu wilayah, maka dianggap dia adalah tetangga. Ya. Dan ini semua menandakan kesempurnaan Islam, saudaraku seiman. Karena bagaimana Islam datang merincikan luar biasa tentang masalah hal-hal seperti ini. Padahal sebenarnya kita tinggal kasih tetangga ya sudah. Kita tinggal berbuat baiklah pada tetangga, selesai. Tidak perlu ada batasan, tidak perlu ada penjelasan. Tapi Islam datang dengan sempurna, menjelaskan semua itu secara rinci, sehingga setiap muslim bisa mengejar keutamaan di situ. Bagaimana dia berbuat atau mengejar pahala dari muamalah ini atau dari berbuat baik dengan para tetangga. Hadis nomor 110 masih di pasar atau bab yang sama. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ikrimah bin Ammar mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddatsana Alkamatu bin Bajalati bin Zaid qala sami'tu Abu Hurairah qala wala yabda'u bi jarihi al-aqsa qabla al-adna walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa. Alqamah bin Bajala bin Zaid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah memulai dengan tetangga yang paling jauh sebelum tetangga yang paling dekat, melainkan memulai dengan yang terdekat sebelum yang terjauh. Dan kandungan hadis ini, semakin dekat seorang tetangga maka semakin bertambah pula haknya. Isnadnya hadis ini juga dilemahkan oleh umumnya ulama, tetapi dia sejalan dengan hadis yang sudah kita sebutkan sebelumnya ya. Hadis yang sahih tentang Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, siapa yang lebih berhak aku berikan hadiah dari dua tetanggaku? Maka kata Nabi SAW, yang terdekat pintunya. Maka sejalan dengan hadis ini ya. Artinya kalau kita mau berikan sesuatu, maka dahulukan tetangga terdekat dulu. Sekali lagi muslim ataupun kafir ya. Karena ada hal-hal yang harus kita bermuamalah secara global ya. Seperti misalnya bakti sama orang tua, muslim atau kafir sama, harus bakti. Sanak kerabat silaturahim, tetap muslim atau kafir sama gitu kan. Kemudian menyebarkan keadilan bagi seorang pemimpin di satu wilayah juga sama, muslim atau kafir. Tidak boleh ada perbedaan di situ. Jadi dia bagaimana memberikan yang terbaik gitu kan. Mungkin itu bisa menjadi penyebab hidayah. Tapi ada hal-hal yang berhubungan memang tidak boleh ada toleransi. Seperti tentang masalah akidah misalnya ya, keyakinan, ibadah ya. Seperti kasus-kasus yang sering terjadi kemarin ya, pengucapan Natal, Tahun Baru dan segala macam. Memang itu prinsip akidah. Kita nggak boleh memang mengucapkannya. Dan kalau kita mengucapkan selamat seperti kita mengatakan selamat Allah punya anak. Karena keyakinan mereka Allah punya anak gitu kan. Gak mungkin, konsep dasar kita lam yalid walam yulad, gak boleh sama sekali. Dan dalam masalah prinsip akidah gak boleh memang. Makanya sebab turunnya surah Al-Kafirun, ada seorang tokoh Mekah mendatangi Nabi SAW dan berkata, hai Muhammad, bagaimana kalau Mekah kita bagi dua? Kata Nabi SAW, apa maksudmu? Dia bilang, sehari kau ibadah, ikut ibadah-ibadah kami, apa saja ritual kami ikuti, sehari kami ikut kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Gak mungkin. Bagaimana caranya kita pergi ke patung, minta-minta, sembeli untuk patung gitu kan, makan bangkai, gak mungkin itu. Maka negosiasilah orang-orang Quraisy ini pulang, kembali lagi, hai Muhammad, sehari buat kami, sepekan buat kamu. Jadi sehari saja ikut kami, nanti sepekan buat kamu. Nabi SAW gak bisa. Kembali lagi, sebulan buat kamu, sehari buat kami, nggak bisa. Muhammad sekali, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Kalau orang berpikir akal-akal manusia, udah kita ikutin aja dia sehari, nanti dia masuk Islam satu Mekah kok, gitu kan? Kata Nabi SAW nggak bisa. Turun surah Al-Kafirun pada saat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir itu, hai Muhammad, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak mungkin menyembah apa yang kau sembah. Maknanya apa? Tidak mungkin saya ikut-ikut ritual kalian. Ucapan selamatnya lah, apalah, nggak ada dukungan, nggak ada boleh dukungan.
Wala antum abiduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikut, tidak usah ucapin selamat hari raya buat kami, nggak perlu. Untuk itu nggak usah, gitu loh. Nggak usah masuk ke situ. Yang boleh ada dalam agama kami, yang tidak boleh jangan. Ada zona-zonanya gitu ya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Lalu Allah tutup dengan mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Kalau sudah masalah ibadah, nggak boleh lagi, nggak ada toleransi. Nah, tapi di sini kita bahas masalah hak tetangga, hak orang tua, hak kerabat, ya silahkan. Islam toleransi sekali masalah itu. Bahkan tidak boleh seorang muslim itu kufur ya nikmat dengan cara memungkiri bakti sama orang tuanya karena orang tua saya kafir. Atau ini kerabat saya tapi mereka kafir, saya nggak mau silaturahim, nggak boleh. Sudah kita bahas itu ya pada awal-awal bab kita. Kemudian selanjutnya pasal ke-60, orang yang menutup pintu terhadap tetangganya, artinya sama sekali nggak mau kenal tetangganya, nggak mau berbagi, ya. Padahal sudah saya jelaskan itu hari, ada juga yang sangat jelas masyhur di kalangan para ulama, al-jaru haqqu bisaqabati jari. Tetangga itu lebih berhak terhadap penawaran tetangganya. Jadi kalau bapak ibu mau jual rumah, sebelum tawarkan ke orang lain, tawarkan tetangga dulu. Mau jual mobil, mau jual motor, apa saja, tetangga ditawarin. Kalau dia sudah nolak, baru kemudian kita tawarkan kepada orang lain. Memang hukum syar'inya begitu, karena besarnya hak para tetangga. Kalau masih ingat juga hadis yang sama, di bab yang sama atau di buku yang sama, kita sudah bahas, Imam Bukhari juga mengangkat hadis tentang sabda Nabi SAW, aku terus saja diwasiatkan oleh Jibril tentang tetangga, berbuat baik sama tetangga, sampaikan kepada umatmu berbuat baik sama tetangganya, sampai aku mengira tetangga akan dapat warisan. Padahal sebenarnya nggak mungkin tetangga dapat warisan kecuali punya hubungan kekerabatan gitu kan. Tapi subhanallah saking pentingnya bermuamalah dengan tetangga baik ini, sampai-sampai Islam atau Jibril selalu datang mewasiatkan kepada Nabi SAW. Hampir setiap ketemu mengatakan, suruh umatmu berbuat baik sama tetangganya, diwasiatkan terus. Ini mirip juga dengan hadis masalah bekam, ya. Terapi bekam, mengeluarkan darah kotor dari tubuh. Sudah pernah belum? Belum? Oh, harus dilakukan itu. Terutama di tanggal 17, 19, dan 21. Itu hadisnya mulia sekali, sampai kata Nabi SAW, pada saat saya sedang mi'raj ke langit, tidak ada malaikat yang saya temui kecuali mewasiatkan, hai Muhammad, suruh umatmu berbekam, suruh umatmu berbekam. Ya, belajar sendiri bekam itu, atau kalau belum bisa coba bekam di tempat-tempat bekam di Jakarta banyak kan. Nah, itu paling bagus tanggal 17, 19, 21 itu diwasiatkan, itu cara pengobatan yang luar biasa. Penyakit apapun bisa sembuh. Kata Nabi SAW, kesembuhan ada di 3. Konsumsi madu, sayapan, bekam. Ya, biasanya dia pakai apa namanya? Ada yang pakai jarum, ada yang pakai silet biasanya. Disentuhkan di kulit sedikit saja, disentuh ya, bukan dicoret-coret. Karena ada orang begitu takut bekam gara-gara bayangannya darah yang keluar banyak. Nah, cuma sedikit saja, dikop sedikit, kemudian dikasih, disentuh sedikit, nanti dia keluar darah kotor. Dan subhanallah yang keluar memang darah kotor aja. Ya, yang sering sakit kepala di kepalanya, yang punggungnya, ada banyak. Ya, titik-titik. Yang jelas itu sunnah. Kata Nabi SAW, kesembuhan di 3. Konsumsi madu, bekam. Kalau bapak ibu sudah selalu ini tiap hari minum madu, dan tiap bulan, sebulan sekali bekam di tanggal-tanggal yang Nabi SAW tentukan, tanggal 17 dari bulan Hijriah ya, 19 dan 21, insya Allah biidnillah nggak kena rumah sakit ya. Kecuali antum cuma menjenguk orang sakit saja ya. Tidak akan dijenguk dengan izin Allah SWT. Karena Nabi bilang kesembuhan di situ, artinya tidak akan kena penyakit, kalaupun sakit bisa sembuh. Dan yang ketiga kai itu menggunakan besi panas, tapi Nabi SAW mengatakan, dan saya melarang kai. Ya, walaupun boleh ya, tapi hukumnya makruh. Di zaman dulu itu pernah seperti kasus Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Itu pada saat meninggal, gara-gara dadahnya kena panah orang Quraisy di perang Ahzab dan sobek besar. Nah, zaman dulu tidak seperti sekarang. Medis sudah sangat berkembang di zaman sekarang, mudah untuk menjahitnya kembali segala macam, membersihkan luka. Zaman dulu nggak bisa. Jadi orang kalau mau berhentiin darah, besi dipanasin, ditempelin, tapi dikagetin ya, kenain dikagetin, bukan dibakar gitu. Saudara, saya dengar wala tadi ya. Jadi Nabi SAW melarang itu penggunaan kain. Cuman di sini
masalah madu dan bekam ini anjuran. Nah ini hadisnya masalah bekam mirip dengan hadis masalah wasiat tetangga. Karena tetangga diwasiatkan oleh Jibril. Setiap kali ketemu, hai Muhammad, suruh umatmu berbuat baik sama tetangganya. Terus sampai Nabi SAW bersabda, saya kira tetangga akan dapat warisan gara-gara itu. Mirip dengan hadis masalah bekam itu. Ya, kalau teman-teman ketik di Google tentang keutamaan bekam akan keluar semua banyak keutamaan, diantaranya hadis ini. Kalau Nabi SAW waktu Mi'raj ke langit, setiap malaikat yang bertemu selalu mengatakan, wasiatkan kepada umatmu untuk berbekam, karena itu adalah penyembuhan. Baik, kita lanjutkan hadisnya atau kita sebutkan hadisnya nomor 111 ya. Dalam pasal kita ini orang yang menutup pintu terhadap tetangganya. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Malik bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdus Salam mengabarkan kepada kami dari Laith, dari Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal, laqad ata alaina zaman aw qala hin wa ma ahadun ahakku bidinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim thumma al-ana ad-dinar wa dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihi muslim. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul kam min jarin mu'allakun bi jarihi yawm al-qiyamah yaqulu ya rabbi hadha aglaka babahu duni famana'a ma'rufah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, telah datang kepada kami satu masa, maksudnya fase hidup kami di zaman kami hidup bersama Nabi, ada masa kami telah lalui atau suatu saat tidaklah seseorang lebih berhak terhadap dinar dan dirhamnya daripada saudaranya sama muslim. Artinya ada waktu di mana kami pernah melalui fase kehidupan, setiap muslim apapun yang dia minta, apa yang dia butuhkan pasti kami dahulukan dia. Enggak ada lagi nilainya uang, dirham dan dinar, kami selalu kasih kepada saudara kami muslim, dahulukan dia. Terus dia katakan, lalu sekarang ada fase juga yang kami lewatin, dinar dan dirham lebih dicintai oleh salah seorang di antara kita daripada saudaranya sama muslim. Tapi sudah mulai berkembang waktu, akhirnya mulai orang sudah tidak lagi peduli dengan saudaranya muslim, sampai-sampai pelit sekali, nggak mau bantu, nggak mau peduli. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak tetangga memerangi tetangganya di hari kiamat sambil berkata, wahai Rabbku, orang ini menutup pintunya terhadapku, lalu dia menghalangi kebaikannya terhadap diriku. Ya, jadi hadis ini punya kandungan teman-teman sekalian. Di dalamnya terdapat penekanan agar memperhatikan hak tetangga dan anjuran agar bergaul dengannya meskipun dia berbuat zalim. Karena dengan demikian dapat menimbulkan kedekatan, hubungan yang baik dan saling mencintai. Jadi hadis ini mulia sekali. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil, bagaimana memang setiap muslim itu harusnya mendahulukan saudaranya muslim yang lain secara umum. Ya, siapapun dia, kenal atau tidak kenal, selama memang dia seorang muslim maka dia dahulukan. Orang non muslim juga boleh kita berbuat baik dengan mereka. Tapi kita bicara lingkup, ya, seorang muslim itu harus dahulukan saudaranya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang lain, hadis Bukhari juga, hadis sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan dianggap sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai buat saudaranya muslim apa yang dicintai buat dirinya sendiri. Nah, jadi dia mendahulukan semuanya. Dan mendahulukan seorang muslim dalam hal-hal kebaikan, kebutuhan, itu masuk dalam pujian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr kepada para sahabat di Madinah. Ya, saking inginnya mereka berbagi dengan saudara muslim muhajirin dari Mekah, sampai-sampai tidak ada satu rumah Ansar kecuali di dalamnya ditaruh seorang muhajir, ya. Dan kalau tidak dapat seorang muhajir, ada yang tidak dapat menginap di rumahnya, dia sedih. Bahkan pada saat orang-orang muhajirin tiba di Madinah, mereka sudah mulai mampu, sudah mulai ikut dagang, sudah mulai maju. Pada saat mau pindah rumah, si Ansarnya nangis sambil mengatakan, engkau akan menutup pintu-pintu pahala buat kami. Ya, mereka berharap tinggal di rumah situ. Bahkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu memiliki satu tanah luas sekali. Begitu ada muhajirin datang dari Mekah dan Nabi SAW suruh berbuat baik, maka tanah itu bukan dijual, tapi langsung dipetak-petakan menjadi 80 rumah, lalu dibagi-bagi kepada muhajirin dan menjadi hak milik mereka. Dan begitu luar biasa sampai Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Dan ciri khasnya orang-orang Ansar asli Madinah, Allah puji, mereka memaksakan diri untuk mendahulukan saudaranya Muslim walaupun mereka punya kebutuhan. Dan itu sebenarnya layak, itulah muamalah seorang Muslim kepada Muslim yang lain. Ya, tidak ada sifat bakhil, sifat penyakit jiwa ini berbahaya sekali. Bakhil, Nabi SAW yang mengatakan itu penyakit jiwa. Ya, pada saat Nabi SAW diterangkan bahwasanya ada seorang pemimpin kaum tapi dia pelit, kata Nabi SAW, dan penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit? Nah, sementara kalau orang royal di jalan Allah SWT memberikan kepada orang lain, maka itu kata kunci rezeki. Kenapa orang pelit terhadap dirinya sendiri dan akhirnya tidak dapat pahala, tidak dapat juga rezeki, dan orang lain pun menilai dia tidak baik. Nah, maka teman-teman sekalian harus difahami masalah ini. Bahkan untuk mengetahui persahabatan yang sejati, itu dalam Islam dianjurkan untuk safar dengan dia dan lihat dia royal gak. Penilaiannya selalu di royalitas, bagaimana seseorang mengeluarkan atau memenuhi kebutuhan saudaranya. Pernah ada orang mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang ini adalah saudara saya dalam Islam, sama-sama Muslim, gitu kan? Dan saya mencintai dia karena Allah. Kata Umar bin Khattab, apa kau pernah safar sama dia? Kata orang itu, belum. Kata Umar, kalau begitu kau belum kenal dia. Maksudnya apa? Kalau orang safar, teman-teman kan ada capek, ada letih, ada pengorbanan, bantu angkatin barang teman kah, atau kita bayarin hotelnya lah, atau kita beliin makanannya kah, itu ada gitu kan. Tapi kalau orang safar dan kondisi capek, letih, dan kelihatan sifat aslinya, maka kita bisa mengenal orang ini layak jadi sahabat atau tidak. Bahkan lebih jauh daripada itu teman-teman sekalian, banyak contoh dari para sahabat dan tabi'in. Tadi sahabat sudah saya berikan contoh, misalnya orang-orang Ansar, dan mereka betul-betul memaksakan diri untuk memberikan saudaranya Muslim yang melampaui dari kebutuhannya. Kisah yang masyhur tentang Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ya. Beliau punya kebun kurma yang sangat besar di Madinah, dan orang sampai hari ini di negara Arab, kalau di Saudi ya, itu dianggap orang kaya kalau punya kebun kurma. Kalau hanya sekedar rumah besar, punya perusahaan, masih belum dianggap kaya, tapi bukan orang yang seperti punya kebun kurma. Kalau kebun kurma itu dianggap orang kaya raya, karena kurma ini bisa berbuah sepanjang tahun, maksudnya buahnya ada dan bisa bertahan sepanjang tahun. 80-90% kurma itu kering, maka bisa dijual sepanjang tahun dan menguntungkan, gitu kan. Makan, apalagi kalau orang di Saudi sekarang jemaah haji, jemaah umroh sekian juta orang, semua beli kurma, gitu. Maka itu menguntungkan gitu. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu waktu pada saat Muhajirin tiba dari Mekah, selain tadi tanah yang dia petak-petakin 80 rumah lalu dibagi-bagi cuma-cuma kepada para muhajirin, dia juga ditunjuk oleh Nabi SAW, hai Sa'ad, kau bersaudara sekarang ya, dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf seorang muhajir dari Mekah, gitu kan. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya raya di Mekah, tapi istrinya, anaknya tidak ada yang mau masuk Islam, kemudian juga hartanya diambil semua, disita, semua usahanya, modalnya semua disita oleh orang-orang Quraisy. Dia datang dengan pakaian di badan. Maka Nabi SAW saudarakan dengan Sa'ad. Sa'ad ingin menunjukkan cintanya karena Allah kepada saudaranya Muslim ini, sampai dia mengatakan kalimat pertama, Rasulullah SAW sudah persaudarakan kita di jalan Allah, maka ketahuilah saya pemilik kebun kurma terbanyak di Madinah. Sekarang saya mau bagi dua, buat kamu setengah. Pernah nggak berpikir teman-teman, kita tinggal di Jakarta, ada pendatang, kenapa ketawa duluan? Udah tahu diri. Datang dari Jawa Timur kah, datang dari Sulawesi kah, dari Kalimantan kah, terus tiba-tiba kita punya uang 1 miliar. Apa-apa deh, kamu 500 juta, saya 500 juta. Nggak usah itu, rotinya aja bakhil, nggak mau dibagi. Satu roti syukur kalau dia potong. Nah. Ini saat kadang-kadang subhanallah kisah ini berulang-ulang saya baca, sudah hafal dari dulu saya dengar, dari saya masih SMA sekolah di Madinah dulu. Tapi subhanallah setiap kali saya ulang saya coba merenungi bagaimana menjadi Sa'ad ini, luar biasa. Setengah hartanya, sekarang ini setengah buat kamu. Nggak cukup itu. Dia punya 2 orang istri, dia bilang, lihat salah satunya. Mana yang kau suka, saya ceraikan setelah iddah kau nikahi. Ini berat sekali. Bukan dia bilang, kamu pilih yang tua ya. Enggak. Lihat salah satunya, mana yang kau suka, saya ceraikan setelah iddah kau nikahi. Itu kan luar biasa gitu. Tetapi Abdurrahman bin Auf lebih mulia lagi. Kira-kira kalau antum ditawarin begitu, setengah tabungan saya buat kamu, salah satu istri saya nikahi saja, terima atau enggak?
Mungkin langsung oke deh. Abdurrahman tidak, subhanallah. Dia mulia sekali. Dia mengatakan, semoga Allah berkahi di hartamu dan keluargamu. Artinya saya tidak mau terima itu. Saya mau terima kosong gitu nggak mungkin. Udahlah. Semoga Allah berkahi hartamu dan juga keluargamu. Tidak usah ceraikan istrimu. Lalu kemudian tunjukkan kepada saya di mana pasar. Itu saja. Maka ditunjuk pasar. Abdurrahman lihat ternyata di pasar itu mayoritasnya orang jual perlengkapan kebun. Karena orang rata-rata kebun kurma semua kan. Cangkul dan semua kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dia cari toko yang paling besar, didatangi sama dia. Langsung dia mengatakan, saya Abdurrahman bin Auf muhajir dari Mekah, mau coba usaha. Boleh nggak? Saya ambil sekarang beberapa perlengkapan ini, saya jual. Besok saya bayar. Jatuh tempo. Baiklah, kata orang itu, silahkan ambil. Diambillah sama Abdurrahman. Abdurrahman pikul sendiri, jual di pasar. Laku. Besok bayar. Begitu terus. Dalam sebulan, Abdurrahman sudah punya kios sendiri. Allah berkahi. Bahkan tidak sampai sekian tahun Abdurrahman sudah menjadi salah satu sahabat yang terkaya di Madinah. Gitu kan? Dalam mungkin 2-3 bulan beliau hijrah, beliau sudah menikah. Datang ke masjid, bajunya sudah bagus. Kelihatan pengantin biasanya wangi. Beda sama yang belum menikah. Ya. Maka dia muncul dengan baju yang bagus, penampilan bagus. Kata Nabi SAW, Abdurrahman, ada sesuatu yang terjadi dengan kau ini. Ya. Dia bilang, saya baru menikah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sama siapa? Wanita Ansar. Apa yang kau kasih? Emas seperti biji kurma, gitu kan? Dia pendapatan saya sekarang begitu, saya kasih. Lalu kata Nabi SAW, awlim walau bisyad, iklankan pernikahan walaupun hanya dengan 1 ekor kambing. Ya. Tapi di sini kita lihat bagaimana poin persaudaraan dalam Islam, bagaimana dia dahulukan saudaranya Muslim. Begitu juga dengan para tabiin, banyak kisah sahabat ya, kisah tabiin juga banyak sekali. Tapi di antara kisah tabiin yang unik itu kisah Uqbah bin Amir rahimahullah. Ini muridnya Umar bin Khattab, ya. Di antara tabiin yang pernah belajar dari Umar, ini orang yang mulia sekali. Uqbah bin Amir ini dia terkenal sebagai ulama, dan kalau ada jihad, mau pergi jihad, maka dia mau ikut. Biasanya suku-suku buat kelompok-kelompok dalam pasukan jihad. Satu suku jadi kelompok ini, ya, mereka masuk di pasukan jihad. Walaupun mereka berbaur dengan pasukan, tapi maksudnya orang tahu, oh ini suku ini, oh ini suku ini. Biasanya begitu dulu ya. Maka dia kalau mau masuk jihad, dia iklanin, saya mau jihad. Para orang pada berharap dia ikut, karena Uqbah bin Amir rahimahullah terkenal mustajab doa. Doanya mustajab. Kalau dia angkat tangan ke langit, orang lihat depan mata. Itu. Apa yang dia doain, orang sembuh-sembuh, doain pasukan menang-menang. Jadi orang berharap ada dia di tengah-tengah pasukan. Maka dia bilang, siapa yang mau terima saya di kelompoknya, maka ada syarat saya. 3 dia kasih syarat. Dia bilang yang pertama, mereka tanya, syaratmu apa hai Uqbah? Dia bilang syaratku pertama ada 3. Yang pertama, aku yang biayai kalian. Dan ini syarat unik ya. Jadi semua kalian ini, makannya, minumnya, kudahnya, panah, pedang, perisai saya yang bayar. Kalau saya sudah habis uang, baru kalian boleh pakai uang kalian. Orang semuanya mau sedekah. Ya, maka berat, tapi dia bilang itu syaratnya. Kalau mau saya gabung, pertama saya biayai kalian. Apa yang kedua? Yang kedua saya jadi pembantu kalian. Gak boleh ada yang masak, gak boleh ada yang cuci baju, saya yang lakukan semua. Ini ulama besar ini. Tapi dia kasih syarat begitu, pasukan-pasukan itu, para jurid. Mau saya bergabung, maka saya punya syarat ini. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, gak boleh ada yang jadi muadzin kecuali saya. Di setiap mampir mau sholat, saya yang azan. Untuk mengejar keutamaan yang kata Nabi SAW kepada Abdurrahman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia lain, penggembala kambing. Kata Nabi SAW, saya lihat kau suka sekali dengan padang pasir dan kambing ini. Maka kalau tiba waktu sholat di padang pasir, carilah tempat yang agak tinggi, angkat suaramu dalam azan. Karena tidak ada sesuatu pun yang mendengarkan suaramu, kecuali pasti akan menjadi saksi hari kiamat. Riwayat lain, manusia, jin, batu, angin, apa saja yang mendengar suaramu pasti akan jadi saksi hari kiamat. Maka dia bilang, syaratnya kalau azan, saya yang azan. Tentu orang berat, tapi kalau ada kelompok yang terima dia, ya sudah. Ini contoh bukti bagaimana mereka pedulinya dengan saudara muslim, teman-teman sekalian. Dan ini bagian dari syariat. Harusnya kita dahulukan saudara kita muslim. Dan alhamdulillah Allah buat waktu-waktu pertemuan kita dengan muslim ini diatur tanpa kita sadari sebenarnya. Kayak 5 waktu sholat, kita selalu azan, masuk ke masjid. Di sebelah kita kebanyakan orang tidak kita kenal kalau mampir ke masjid, ya. Untuk supaya kita kenalan, tahu hajat saudara kita muslim, punya hajat apa, bantu, ya. Berikan nasihat, berikan masukan kalau ada kesalahan. Jadi kita disuruh kumpul 1 hari rumah Allah, dan Allah buat banyak masjid-masjid.
Kita masuk ada kebenaran, ada majelis ta'lim kita dengar, ada peringatan nasihat kita terima, ada yang salah kita ingatkan, amar ma'ruf nahi munkar, ada yang butuh bantuan kita bantu, kan gitu. Maka itu fungsi yang sebenarnya yang kita tidak sadari. Satu kali sepekan Jumat kita punya ada khutbah, berkumpul kaum laki-laki para pemimpin di masyarakat, ayo kumpul, dengarin nasihat nih untuk bekal 1 minggu ke depan. Sekian banyak pola-pola yang sudah diterapkan dalam syariat untuk yang mengatur supaya kita ini saling mendukung satu sama yang lain. Jadi kita ini seperti satu badan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, perumpamaan orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu komponen ya, atau satu taman yang saling erat satu sama yang lain. Gitu. Kalau satu sakit, ya, satu anggota badan sakit, misalnya kaki kita kena batu atau kena silet, ya, sakit maka seluruh badan akan demam. Tapi sekarang kan subhanallah kita sudah tiba di masa seperti Abdullah Umar mengatakan radhiyallahu anhu. Dan ada saat di mana kami dapat dirham dan dinar lebih dicintai daripada saudaranya muslim. Sekarang subhanallah saudara-saudara kita di Myanmar dibantai, di Cina. Ini saya tidak tahu ada manusia seperti itu, ya. Manusia dibakar di bara api, yang dipenggal lehernya, yang potong tangannya. Ini manusia dari mana ini gitu loh. Kita dalam Islam alhamdulillah ada jihad, tapi kita punya adab dan tata krama. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Allah menyuruh kalian berbuat kebaikan dalam segala sesuatunya. Bahkan kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kita sebagai seorang muslim bawa pedang misalnya, ada musuh sudah kita tusuk, mati, selesai. Nggak ada mutilasi, nggak boleh cungkil matanya, potong kupingnya, nggak boleh. Orang itu kalau sudah mati pun nggak boleh kita siksa begitu dalam Islam. Bahkan kata Nabi SAW, jangan kalian membakar musuh-musuh kalian, karena tidak boleh membakar kecuali pemilik api itu, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka ini luar biasa gitu, ya. Dan kebencian pada umat Islam tertanam luar biasa. Mestinya kita tunjukkan kepedulian. Minimal dengan doa kita, sisipkan doa di antara azan dan iqamah. Karena kata Nabi SAW, siapa yang tidak peduli dengan perkara muslimin bukan bagian dari mereka. Ini harus difahami. Bahkan kadang-kadang subhanallah kita sudah hampir dekat dengan tanda-tanda hari kiamat. Hati-hati teman-teman. Ini kemarin saya bahas di khutbah Jumat di Makassar, berhubungan dengan masalah sebab-sebab terjadinya bencana alam. Karena sekarang lagi banyak fenomena bencana alam, peringatan demi peringatan sampai kepada kita. Harusnya kita sadar masalah ini. Tapi kata Nabi, kata Abdullah bin Umar tidak akan terjadi kiamat atau sampai ada 2 orang yang berjalan dari kaum muslimin. 2 orang berjalan, salah satu di antara mereka dihukum oleh Allah. Ya, dalam hadis ini atau riwayat ini dikatakan diubah wujudnya menjadi hewan. Ya. Riwayat lain mengatakan Allah binasakan, dan temannya lihat. Dua-duanya tadinya mau pergi maksiat, mau pergi berzina atau apa gitu ya. Kemudian yang satu mati, tapi tidak membuat temannya ini berhenti dan sadar. Tetap aja dia pergi selesaikan syahwatnya. Atau dalam riwayat lain bahkan dikatakan dia menyelesaikan syahwatnya pada temannya. Jadi temannya jatuh nih, kena longsor. Misalnya tangannya terputus dan ada jam tangannya masih diambil. Bukannya diambil pelajaran dari orang ini kok bisa binasa depan matanya nih. Enggak seperti itu. Ini bahaya sekali, kita sudah sampai pada tingkat bisa terjadi itu. Ini harus kita ubah ya. Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan hukumannya justru kalau kita jauh dari agamanya. Maka harus kita sadar. Kemudian kata beliau, diingatkan berhubungan dengan masalah bab tetangga ini, kata Abdullah bin Umar, ada saatnya dulu kami menganggap muslim lebih penting daripada dinar dan dirham kami, dan ada saatnya juga datang di mana dinar dan dirham lebih kami cintai daripada saudara muslim. Padahal aku telah mendengarkan dari Nabi SAW sabda beliau, berapa banyak tetangga memerangi tetangganya di hari kiamat sambil berkata, wahai Rabbku, orang ini menutup pintunya terhadapku lalu dia menghalangi kebaikannya terhadap diriku. Artinya tetangganya butuh air, butuh makan, dia nggak peduli. Dalam riwayat yang lain dikatakan, bukanlah seseorang itu dianggap muslim yang sejati atau mukmin, ya, sementara dia tidur dalam kondisi perutnya kenyang dan tetangganya kelaparan. Apalagi kalau sampai menutup pintu, dan ini sudah pernah saya jelaskan ya. Termasuk menghormati tetangga, menghormati tamu. Kalau ada yang bel pintu, buka dulu pintunya, suruh masuk, baru sampaikan hajat. Ini dari depan pintu di pagar sana, mau apa? Saking bakhilnya, nggak mau orang lain masuk ke rumahnya. Ini gimana? Nggak pernah tetangganya lihat kecuali mobilnya aja yang keluar, mobilnya masuk. Mukanya bagaimana orang ini, kulitnya warna apa, Allahu alam.
rumahnya saja yang kelihatan. Tidak benar ini. Dalam Islam tidak boleh begitu. Akhirnya kalau meninggal pun eksklusif, tidak ada yang tahu. Mungkin sudah membusuk di rumahnya, nggak ada yang tahu. Dan memang begitu. Karena selalu saja hidup sendirian. Kita ini manusia, makhluk sosial. Nggak bisa teman-teman, kita hidup sendiri nggak bisa. Emang Allah buat kita begitu. Harus saling menopang satu sama yang lain. Makanya ada hak tetangga, ada hak kerabat, ada keutamaan sedekah, ada sholat berjamaah. Itu suruh berbaur. Ya, berbaur sama orang-orang, penuhi hajat-hajat mereka. Bahkan kata Nabi SAW, orang mukmin yang berbaur dengan manusia dan sabar dengan cobaan-cobaan atau fitnah-fitnah mereka lebih baik, lebih besar pahalanya daripada orang muslim yang tidak berbaur. Padahal seorang muslim pergi ke gunung tinggal sendirian sampai dia mati, dia mau ibadah saja kepada Allah, dapat pahala iya, tapi tetap lebih afdal yang berbaur, yang bersosialisasi dengan masyarakat. Ini ada masalahnya dipecahkan, ini ada pemungkaran dia luruskan, ini ada kebaikan dia terima dan seterusnya. Ini kandungan hadis yang pertama berhubungan dengan masalah ada waktu di mana dinar dan dirham ya sudah harusnya didahulukan diberikan kepada saudara muslim, tapi akan tiba saat di mana berubah dan harus kita kembalikan kepada pola yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kedudukan tetangga di sini dan beratnya kalau kita tutup pintu buat mereka, karena pada hari kiamat dia punya hak untuk menuntut di hadapan Allah. Dia mengatakan, ya Allah, orang ini tetangga saya, tapi nggak pernah buka pintu buat saya. Saya bel nggak dibuka, ketuk nggak dibuka, minta bantuan nggak dibantu, seperti itulah. Bahkan ada sebuah hadis qudsi di mana Allah SWT berfirman, wahai hamba-hambaku, ya, sesungguhnya aku lapar, tapi engkau tidak memberiku makan. Maka hamba itu akan mengatakan, ya Allah, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa memberimu makan sementara kau Rabb semesta alam? Kata Allah SWT, engkau telah mengetahui hambaku fulan kelaparan tapi engkau tidak membantunya. Andai saja engkau memberikan makanan pada dia sehingga laparnya hilang, engkau akan temukan pahala aku siapkan di sisinya. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya engkau temukan aku haus tapi engkau tidak memberiku minum. Lalu kata hamba tersebut, bagaimana aku memberikan engkau minum ya Allah sementara kau Rabb semesta alam? Kata Allah SWT, engkau mengetahui hambaku fulan dalam kondisi kehausan, tapi kau tidak memberinya minum. Kalau seandainya kau berikan minum, maka kau akan temukan pahala aku siapkan di sisinya. Jadi Allah SWT menjadikan sebab-sebab kita mendapatkan pahala. Tinggal pekah saja, gitu kan? Pekah saja untuk bisa memenuhi itu. Dan juga teman-teman, kalau kita sampai penuhi hajat saudara kita muslim, baik itu tetangga ataupun yang lainnya, itu luar biasa pahalanya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dan aku memenuhi hajat saudaraku muslim, hajat apa saja, minta ditemani kemana, asal bukan maksiat kepada Allah, dia penuhi. Dan aku memenuhi hajat saudaraku muslim, ya, lebih aku cintai, kata Nabi SAW, daripada aku itikaf di masjid ini sebulan. Lalu beliau tunjuk masjidnya beliau. Itikaf artinya ngikat diri ya, dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus duhanya, sholat, tahajudnya semua di masjid dikerjakan. Seperti Ramadan, 10 terakhir Ramadan kita itikaf, mengikat diri di masjid. Kata Nabi SAW, aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada aku itikaf di masjid ini. Ditunjuk masjid beliau, yang satu kali sholat sama dengan 1000 kali lipat di tempat lain. Sebulan, lebih aku cintai itikaf di masjid ini sebulan. Jadi memenuhi hajat seorang muslim lebih besar daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan. Itu luar biasa keutamanya. Ya, dan harusnya difahami ini. Dan para kaum salafus saleh itu tamak sekali dengan perbuatan-perbuatan memenuhi hajat seorang muslim ini. Ya, luar biasa. Hasan Basri rahimahullah pernah mengutus murid-muridnya untuk memenuhi hajat seorang muslim. Jadi ada muslim kebetulan sampaikan ke rumahnya, kalau dia punya bantuan, dia butuh bantuan, dia suruh murid-muridnya segera ke sana, bawa duit ini penuhi kebutuhan orang itu. Lalu dia bilang, coba ajak juga si fulan, ada muridnya satu lagi itikaf di akhir Ramadan di masjid. Datanglah teman-temannya ini mengatakan, guru kita Hasan Basri suruh kamu ikut. Dia bilang, tapi saya lagi itikaf, kalian aja lah, gitu kan. Maka diselesaikanlah hajat orang itu, kemudian murid-muridnya pulang kepada Hasan Basri. Lalu mereka ceritakan kalau si fulan nggak mau ikut tuh, ya, karena dia lagi itikaf. Maka kata Hasan Basri rahimahullah, sungguhnya ya, dia tidak mengerti atau dia tidak mengetahui, atau dia mengatakan kepada murid yang sedang menyampaikan itu, tidakkah kau faham bahwa saya memenuhi hajat seorang muslim lebih besar keutamaan daripada haji berulang-ulang. Jadi kalau tadi keutamaan hadis tentang masalah dia lebih baik itikaf dalam sebulan di Masjid Nabawi, ini lebih baik daripada haji berulang-ulang. Berapa banyak muslim yang bisa kita bantu, ya.
Dan alhamdulillah di negara kita banyak sekali orang yang bisa dibantu, banyak sekali. Hanya tinggal mau atau tidak. Kita balik ke kanan ada orang susah, balik ke kiri orang susah, banyak. Yang kita bantu saja, penuhi hajatnya. Begitu juga dengan tetangga-tetangga. Maka ini harus diperhatikan teman-teman, karena ada hak-hak syar'i dari orang-orang walaupun kita tidak mengenal mereka. Di antaranya adalah tetangga di sini. Kemudian selanjutnya pasal ke-61, tidak kenyang sementara tetangga kelaparan. Ini juga diangkat oleh Imam Bukhari satu hadis nomor 112. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Katsir mengabarkan kepadaku, ia berkata Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik ibn Abi Bashir an Abdullah bin Musawir قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر ابن زبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. Dari Abdullah bin Al-Musawir, ia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengabarkan kepada Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, ini dua-duanya sahabat dan ayah mereka juga sahabat. Ia mengatakan, aku pernah mendengarkan Nabi SAW bersabda, bukan orang beriman, orang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar. Nah, dan hadis ini kandungannya adalah iman seorang mukmin tidak sempurna sebelum memperhatikan keadaan tetangganya, tidak masa bodoh terhadapnya dan menolongnya sesuai dengan kemampuan. Terutama berhubungan dengan masalah makanan, minuman, ya. Jadi sering berbagi dengan tetangga, makanan minuman ini sangat bagus. Itu pahalanya besar. Ya, itu sesuai juga dengan pasal setelahnya. Kita langsung lanjut ke 62, nanti saya gabungkan manfaat yang bisa diambil. Adalah hadis nomor 113. Kata Imam Bukhari rahimahullah dalam bab khusus memperbanyak kuah untuk dibagikan kepada para tetangga. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Imran Al-Jawni dari Abdullah ibn Samit. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath asma'u wa uti'u walau bi 'abdin mujadda'in al-atraf wa idza sana'ta marakatan fa akthir ma'aha thumma anzur ahla baitin min jiranik fa asibhum minhu bi ma'ruf وصل الصلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة. Hadis ini dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang mengatakan, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku 3 perkara, yaitu yang pertama, agar aku mendengar dan mentaati meskipun kepada seorang budak jika ia jadi imam atau pemimpin yang tidak berjari. Yang kedua, jika engkau masak sup atau masak kuah, maka perbanyaklah kuahnya. Lalu perhatikanlah para anggota keluarga tetanggamu. Kemudian berilah itu kepada mereka dengan cara yang baik. Yang ketiga, solatlah tepat pada waktunya. Jika engkau mendapati imam sudah solat, maka engkau telah memelihara solatmu. Jika belum, maka yang engkau kerjakan bersama imam itu adalah tambahan atau solat sunnah. Hadis ini punya kandungan ditulis oleh pentahqiq buku. Yang pertama, disunnahkan menasihati orang-orang yang dicintai dan para sahabat dengan nasihat yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan ini sudah umum ya, artinya setiap orang yang kita lihat berbuat kebaikan kita dukung, berbuat kesalahan kita nasihati. Namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ini sudah umum dan kata Nabi SAW, ad-dinu nasihah. Agama ini memang semuanya nasihat, saling mengingatkan satu sama yang lain. Sebaliknya kalau orang tidak menasehatin malah dia kena ancaman. Karena kata Nabi SAW, siapa yang melihat seseorang berbuat mungkar, berbuat kesalahan lalu dia tidak nasehatin, maka orang itu akan datang hari kiamat mencekik lehernya orang yang melihatnya ini sambil mengatakan, ya Allah, orang ini melihat saya berbuat mungkar tidak diingatkan. Jadi harusnya kita amar ma'ruf nahi mungkar, ingatkan. Ya, kalau kata Nabi SAW, siapa yang lihat kemungkaran, kalau dia mampu ubah dengan tangannya, kekuatannya, orang tua kepada anak, suami pada istri, atasan, pemilik perusahaan kepada bawahan, termasuk juga di sini adalah pemerintah kepada masyarakatnya, gitu kan. Kemudian kalau tidak mampu maka dengan tangan, dengan lisannya nasihati, kalau tidak mampu maka dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Dalam riwayat dikatakan tidak ada lagi iman di bawah daripada itu. Jadi minimal doakan dalam hati kalau mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada orang ini.
Kandungan yang kedua, tidak boleh merendahkan satupun kebaikan karena semua kebaikan adalah baik. Ya, seperti kuah itu tadi. Jadi walaupun teman-teman kita hanya bisa memberikan kuah saja, itu sudah bagus, ya. Itu sudah sangat bagus. Dan makna di sini teman-teman, perbanyaklah kuah untuk tetangga, bukan berarti isinya nggak usah dikasih. Ya, perlu saya jelaskan. Nah, jangan sampai nanti diambil secara letterlet, oh kalau gitu kan Ustadz kuah saja. Jadi semua dagingnya kita biarkan tenggelam di bawah, kuahnya di atas kasih tetangga. Bukan, orang Arab membahasakan kalau dia katakan perbanyak kuah, karena mereka suka dengan karam, suka dengan memberikan kepada tamu. Memperbanyak kuah artinya memperbanyak adonan atau apa yang ada di situ. Ya, kuah masuk di dalamnya. Maksudnya ini digunakan bahasa kuahnya gitu ya. Nah, sama juga dengan dikatakan lebarkanlah pintu rumahmu buat orang-orang. Ya, bukan disuruh pintunya dilebarkan semuanya, tetapi dibuka buat orang-orang. Sering digunakan bahasa-bahasa seperti ini. Maka ini maknanya adalah berbanyak kuatnya, perbanyak ya apa yang kau sedang masak dan bagikan kepada para tetanggamu. Ya, dan ini juga sebuah keutamaan besar. Ya, bahkan walaupun kita hanya bisa membuat kuah tanpa ada dagingnya pun, tetap dianjurkan untuk berbagi dengan tetangga. Kemudian yang ketiga, memelihara sholat pada waktunya. Jadi setiap azan langsung berhentikan semua aktivitas, kerjakan sholat. Ya, kita seperti absen kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, tidak boleh lalai. Ya. Dan sholat yang paling afdal sholat di awal waktu. Begitu azan, sholat. Perlu saya tekankan juga poin penting di sini teman-teman. Kalau masuk ke masjid dan ada jemaah pertama lagi sholat, kayak sebentar misalnya duhur ada jemaah pertama, kita pas tiba masbuk. Dan kita temukan imam di rakaat terakhir, tahiyat terakhir. Sering saya lihat di masjid-masjid kita ini kalau ada orang masuk, kalau sudah bangun saja dari ruku di rakaat terakhir, sudah sami Allah liman hamidah, i'tidal imamnya, ya, dia nggak ikut, ditunggu sama dia. Ini nanti rakaat terakhir bukan? Kalau berdiri lagi baru dia takbir. Kalau duduk tahiyat ditunggu sama dia, sampai salam baru dia sholat. Ini keliru. Kenapa nggak ikut? Walaupun kita nggak dapat satu rakaat, tetap dapat keutamaan sholat berjamaahnya. Tetap dapat keutamaan bacaannya, sujudnya, rukuknya, gitu kan, ya, i'tidalnya, tahiyatnya, semua dapat. Walaupun nanti kita sholat berjamaah lagi di jemaah yang kedua, kalau ada jemaah pertama tetap lebih afdal ikut sama jemaah pertama karena dia dihitung di awal waktu. Ini perlu diluruskan karena sering kali saya lihat begitu. Sering kali ya, masuk masjid kalau sudah bangun dari rukuk sambil alhamdulillah dia tunggu. Tidak sholat, tidak takbir, tidak apa, kenapa? Bahkan Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang hamba yang sujud sekali saja untuk Allah kecuali Allah angkat derajatnya. Walaupun kita tidak mendapatkan ya, rakaat itu. Memang tolak ukurnya ruku. Kata Nabi SAW, siapa yang mendapatkan ruku bersama imam dia telah mendapatkan rakaat itu, gitu kan? Walaupun imam sudah i'tidal semua tidak dapat rakaat, tapi dia tetap boleh ikut berjamaah. Bahkan sampai detik terakhir sebelum salam. Nah, ini harusnya difahami. Jadi makin dekat dengan awal waktu jemaah pertama, maka makin afdal itu. Makanya pernah ditanya dalam hadis Bukhari Muslim juga, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, apa perbuatan yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, as-salatu fi waktiha. Salat di waktu, di awal waktunya. Yang keempat, disyariatkan mengerjakan salat berjamaah imam sebagai salat sunnah bagi orang yang telah mengerjakan salat wajib di rumahnya atau di tempat lain meskipun dengan berjamaah jika ia menjumpai salat berjamaah di masjid. Jadi kalau misalnya teman-teman safar sudah jamak duhur asar misalnya, kemudian kita tiba di lokasi ada acara misalnya di satu masjid, kita musafir, tapi di masjid itu orang lagi salat berjamaah asar misalnya, salat aja, ikut lagi, walaupun tadi sudah salat asar. Tapi sekarang sudah bukan jadi wajib buat kita, sudah jadi sunnah. Itu yang disabdakan oleh Nabi SAW di hadis ini. Kalau dapatkan imam lagi sholat dan kita belum sholat, kita sholat, itu kewajiban buat kita. Tapi kalau kita sudah sholat dan kita dapat imam juga masih sholat, maka jadi sunnah buat kita. Ini pernah terjadi juga waktu Nabi SAW salam lagi zikir, sama-sama jemaah, sama-sama sahabat yang lain lagi zikir, masing-masing berzikir. Ada sahabat rupanya masuk ke masjid. Pas dia mau takbir sendirian, Nabi SAW mengatakan tunggu sebentar, jangan kamu takbir dulu. Lalu Nabi menghadap kepada para sahabat yang lain. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini? Abu Bakar berdiri, saya Rasulullah. Maka Abu Bakar imami orang itu. Padahal Abu Bakar baru salam tadi. Ya.
Tapi di sini Abu Bakar sudah hukumnya sunnah, hanya untuk membantu saudaranya agar bisa sholat berjamaah, dapat sholat berjamaah. Kecuali dia sudah punya teman-teman berjamaah, ada orang lain yang sudah tidak ada masalah. Ya, supaya dia jangan dapat pahala satu saja, karena orang kalau berjamaah dapat 25 kali lipat dan diangkat 27 derajat. Bahkan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, satu derajat ke derajat di atasnya itu dari jarak 27 derajat sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri, itu jaraknya 500 tahun perbedaannya. Makanya sholat berjamaah. Bapak-bapak juga bisa mengimami lagi istrinya. Kalau sudah sholat berjamaah di masjid, bilang sama istri waktu mau ke masjid, nanti sebentar saya pulang saya imami kamu, gitu kan. Maka kita sholat berjamaah di masjid, lalu kita pulang imami dia di rumah, boleh. Tapi sudah menjadi sunnah bagi kita dan tetap wajib bagi dia. Itu terjadi juga pada saat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, setiap sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya selalu sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Begitu selesai, beliau pulang ke kaumnya jadi imam. Karena di kaumnya belum ada yang bisa jadi imam. Ya, kayak kita di masjid kita lah ya. Sholat berjamaah dengan Nabi SAW, lalu kemudian mengimami lagi orang-orang di sekitar. Makanya dikatakan di poin keempat, disyariatkan mengerjakan sholat berjamaah bersama imam sebagai sholat sunnah bagi orang yang telah mengerjakan sholat wajib di rumahnya atau di tempat lain meskipun dengan berjamaah jika ia menjumpai sholat berjamaah di masjid. Ya. Yang kelima, petunjuk Nabi SAW terhadap umatnya menuju akhlak yang mulia. Karena ini semua kebaikan-kebaikan, ya. Karena dikatakan di sini disuruh berbuat baik pada tetangga, ya. Disuruh patuh pada pemimpin walaupun pemimpin itu budak yang berkulit hitam, ya. Kemudian juga yang keenam, disunnahkan saling memberi hadiah di antara tetangga karena dapat menumbuhkan rasa cinta dan menambah kasih sayang di antara mereka. Nah, ini poin-poin yang ditulis oleh pentahqiq buku, tapi saya akan tambahkan dari saya tentang manfaat atau kandungan yang bisa diambil dari hadis ini. Saya pertama sekali dulu akan hubungkan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya tentang tidak boleh tidur kenyang sementara tetangga kelaparan. Ini tadi saya bilang akan saya hubungkan dengan hadis di pasal 61 atau bab 61 dengan bab 62. Ini sejalan dengan memperbanyak kuah, ya, atau memperbanyak makanan buat tetangga. Maka disunnahkan semaksimal mungkin seorang muslim memperbanyak makanan, ya, bukan untuk mubadzir, bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagi. Ya, jadi berbagi ini selalu, bersedekah selalu. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu setiap hari bersedekah walaupun hanya dengan sebutir bawang, karena ingin mengejar keutamaan sedekah itu. Dan termasuk sedekah yang paling baik adalah memberi makan orang lain. Ya, kalau bahasa saya, traktir orang. Jangan masuk restoran tunggu siapa yang lebih dulu berdiri ke kasir. Semua masing-masing duduk, nggak ada yang mau berdiri. Atau kalau ngomong biar saya yang bayar, tapi nggak berdiri, nggak bayar. Bohong aja. Ini karena bakhil semua ini, penyakit bakhil ini bahaya. Mestinya kita pergi ke kasir, ya. Saya tahu subhanallah, saya pernah jalan dengan beberapa teman-teman sampai kami itu berlomba-lomba ke kasir tanpa ketahuan oleh temannya. Siapa yang lebih dulu bayar? Tiba-tiba pada saat sudah mau bayar nggak bisa, udah dibayar sama temannya. Atau ada kadang-kadang kami ketemu dengan orang, beberapa orang gitu. Saya pernah ketemu dengan jemaah pengajian di restoran, kemudian saya makan. Pas mau bayar di kasir udah dibayarin sama bapak tadi, udah pergi dia malah. Orang mulia, orang karam, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan itu sifat seorang muslim, ya. Kalau ini enggak, dia masuk restoran cari siapa yang bayarin saya. Tiap mau makan cari siapa yang bayarin dia. Orang lain dapat pahala, kenapa dia enggak lakukan? Sedekah itu pangkal kaya, sebab kaya. Keluarin royal di jalan Allah, pasti. Janji Allah enggak mungkin salah. Itu hadis Bukhari juga, hadis kursi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bani Adam, anfik umfik alik. Wahai anak Adam, berinfak dulu untukku, aku akan berinfak untukmu. Jadi keluarkan jalan Allah, maka Allah akan kasih kepada kita. Ini yang tambahan yang saya kasih dari hadis ini, yang digabungkan antara dua hadis tadi. Jadi apalagi kalau makna hadis di pasal 61 tadi, ya, dianggap orang itu belum sempurna imannya kalau dia tidur kenyang sementara tetangganya lapar, berarti ini sedekahnya tiap hari, karena orang tidur kan tiap hari malam hari. Berarti setiap hari dia melakukan berbagi dengan tetangga, walaupun piring yang kita kirim berisi makanan balik dari tetangga kosong, nggak apa-apa. Jangan berharap balasan dari manusia, sudah pernah saya bilang itu. Ya, ibu-ibu yang biasa berbagi-bagi makanan, biasanya alam kue-kue makanan ini ibu-ibu, ya. Jadi kalau kita kasih kue makanan kepada tetangga kembali kosong pun tidak apa-apa, alhamdulillah.
dikasih juga balasan, alhamdulillah, berarti dia mau cari pahala, gitu kan. Jangan bilang ini orang tidak tahu terima kasih, ya. Masa kita kirim berisi kembali kosong, ya. Ada juga kadang-kadang orang begitu, kita kirimin makanan, bukan cuma nggak kembali makanan, piringnya pun ditahan. Padahal piring itu cuma dikasih supaya diisi kembali atau dikembalikan, ini enggak, gitu. Gimana modelnya nih sampai piringnya tetangga juga diambil, ya. Ini nggak boleh, harus dikembalikan, gitu ya. Dan dia usahakan setiap hari apapun yang bisa kita kasih dan berbagi, ya. Kemudian teman-teman, ada juga pelajaran lain yang kita ambil dari hadis ini selain masalah tetangga, adalah wajibnya patuh dengan pemimpin. Ya, di sini disebutkan agar aku mendengar dan mentaati meskipun, ya, kepada seorang budak. Budak artinya umumnya di zaman dulu itu orang berkulit hitam dan bisa diperjualbelikan, gitu kan. Yang menjadi pemimpin walaupun dia tidak berjari, artinya semua jarinya putus nih, ya, cacat, naudzubillah. Tapi jadi pemimpin wajib patuh, dan ini juga konsep dasar dalam Islam. Selama bukan maksiat kepada Allah, kita wajib patuh pada pemerintah kita, ya. Ada yang salah kita ingatkan baik-baik, tapi wajib patuh itu adalah ibadah dalam Islam. Bahkan tidak boleh menghina pemimpin. Ini yang saya sampaikan, jangan hubungkan lagi sama Pilpres 2019 ini. Saya temukan begitu di YouTube, diambil ini, ditulis Pilpres. Ini kita bicara masalah hukum sepanjang masa berlaku. Siapapun presidennya dan kapanpun, di negara manapun, setiap musim hukumnya sama. Kalau ada yang jelaskan dai dalam bahasa Inggris akan sama, yang menjelaskan bahasa Arab akan sama, gitu kan? Maka kita wajib patuh pada pemimpin selama bukan kemaksiatan kepada Allah. Selama itu adalah hal-hal yang ma'ruf, wajib kita patuh. Rambu-rambu lalu lintas, KTP, SIM, ya, apalah yang kita butuhkan untuk memang maslahat umum, maka harus kita patuh. Nggak boleh kita langgar itu. Seorang muslim harus paham masalah ini, ya. Nggak boleh buat keonaran, peraturan-peraturan harus kita patuhi selama tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau maksiat, maka kata Nabi SAW, ya, tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat kepada Sang Pencipta. Ya, dari sini saking tegasnya penyampaian Nabi SAW kepada Abi Dzar sampai mengatakan, kau harus patuh pada pemimpinmu walaupun yang pimpin kau seorang budak berkulit hitam. Riwayat lain, rambutnya keribo seperti kismis. Begitu hadisnya. Dalam riwayatnya juga dikatakan walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Ya. Ada pernah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah boleh kami memberontak melawan pemimpin yang zalim? Ya, kata Nabi SAW, jangan selama mereka masih sholat bersama kalian atau selama mereka masih membiarkan kalian sholat. Kita sebagai seorang muslim harus yakin Sang Pencipta Allah, Sang Raja sebenarnya ada dan maha hidup, melihat dan mengetahui. Kuasa Allah. Fir'aun jahat, Allah binasakan, gampang. Masuk ke laut, Allah tenggelamkan, dan Allah buat dia punya hajat untuk mengejar Musa. Padahal kalau dia berhenti, ya mungkin tidak tenggelam. Tapi subhanallah, Allah buat dia punya hajat, antusias untuk membunuh Musa, tenggelam, dibinasakan. Semua akhirnya kezaliman, pasti penghancuran. Ya, Allah SWT punya cara. Jadi makanya kita masing-masing secara individu punya hukum. Sekarang contoh yang lain, orang tua kita. Orang tua kita misalnya tidak baik, dari kecil kita dibuang, gak diperhatikan, ya, tetap aja kita wajib bakti. Dia punya hukum sama Tuhannya Allah, dia melanggar. Kenapa dia gak urus anaknya? Tapi tidak bisa menggugurkan kewajiban kita sebagai anak. Kita harus wajib tetap. Kalau dia tidak urus anak, kita juga tidak bakti, dia dosa, kita dosa. Tidak bisa dibalas begitu. Ya. Sama dengan suami istri juga begitu. Kita punya hukum. Ya, saya bilang sama istri saya sama kamu ini seperti pegawai di satu perusahaan namanya rumah tangga. Pemiliknya adalah Allah. Allah kasih kita tugas-tugas. Kamu kerjakan begini sebagai suami, kamu kerjakan sebagai istri. Kita kejar pahala dari Allah. Selesai. Jadi jangan lihat orangnya. Kalau orangnya kita akan jengkel, ada saatnya kita jengkel, ada saatnya kita jenuh, ada saatnya kita nggak suka. Tapi memang sudah begitu. Jadi jangan balas keburukan dengan keburukan. Ya. Itu termasuk tambahan daripada hadis ini. Baik, begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf karena ini sudah 10:30 ya. Subhanakallahumma bihamdika, 10:11 ya. Enggak, di handphone saya soalnya masih jam Makassar. Ada 10:12 ya. Ya. 10:11 maksudnya, dan saya harus mengisi lagi di Cempaka Putih. Kalau teman-teman ada yang berminat untuk hadir sana, insyaallah ada bahasan kita tentang begini dan mendidik anak. Kajian buku lanjutan daripada Mahkota Pengantin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.